Butuh uang, apakah dia selalu ada? Kita diskusi bareng ya di video ini ya, bagaimana uang itu menjadi sahabat kita. Dan uang itu selalu ada saat kita butuhkan, atau bahkan kita nggak butuh pun dia datang. Dia hadir dalam kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, itu adalah sesuatu yang mungkin. Dan kita bisa memilikinya, kita bisa mendapatkannya. Karena kita adalah orang-orang hebat dan orang-orang terpilih yang bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tentu saja prosesnya macam-macam ya, bukan kita simsalabim terus tiba-tiba semua berubah. Bahkan kita lahir ke dunia aja butuh proses yang panjang, berbulan-bulan ya. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang menunggu itu sampai bertahun-tahun lamanya baru kita bisa lahir ke dunia ini. Karena ya mungkin prosesnya, mungkin ada pemantasan dulu, mungkin ada persiapan dulu yang memang harus dilakukan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Uang itu bisa menjadi sahabat kita, dan uang itu bisa selalu ada saat kita butuh, atau bahkan kita nggak butuh pun dia tiba-tiba nongol. Itu juga banyak, bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Karena yang diajarkan di sini, mungkin Anda yang menonton video-video saya itu ada yang berpikiran khayalan doang, nggak bisa, ini nggak mungkin, atau ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita logika. Ya memang ilmu yang saya bagikan itu nggak bisa dilogika. Karena apa? Logika cuman memiliki ya mungkin 10% aja, atau bahkan hanya 8%. Ada yang bilang juga 12%. Tapi yang namanya pikiran bawah sadar, bukan logika kita, itu memiliki peran jauh lebih besar lagi ya. Banyak yang menyebutkan 20-80, ada yang 10-90, nah macam-macam. Tapi yang jelas kinerjanya pikiran bawah sadar ini jauh lebih hebat daripada logika kita. Kalau hal-hal yang kita logika, terus kita menyamakan untuk apa yang menjadi tujuan kita, itu dirinya justru akan bilang, "Woi ngaca, woi bisa apa? Ya udah gitu aja." Nah itu logika kita yang akan bilang. Karena apa? Logika itu adalah tukang protes ya. Kita mau melakukan apa, itu selalu diprotes. Makanya kalau memang Anda pengen belajar, pengen berubah dalam kehidupannya, Anda bisa simak video saya baik-baik dan terapkan. Saat menerapkan itu, jauhkan logika Anda dulu ya. Mungkin taruh di mana, mungkin Anda masukin laci atau dimanapun ya. Jadi biar Anda ini bisa menanamkan hal-hal yang memang itu di luar dari jangkauan logika ya. Karena memang saat kita melibatkan logika aja ya, kita akan menjadi orang ya apapun gak mungkin. Saat dulu pesawat diciptakan pun juga orang yang berpikir dengan logika bilang gak mungkin lah, gak ada benda yang lebih berat dari seekor burung yang bisa terbang. Buktinya sekarang malah dijuluki burung besi, dan dia bisa sampai kemana-mana dan menjadi kebutuhan yang sangat digunakan orang banyak. Itu sangat membantu kita ya. Kita lanjut aja ke poin pertama. Kasih sayang kita kepada uang bagaimana? Kita harus melakukan sesuatu yang itu merupakan kasih sayang kita kepada uang. Kadang ada yang menyia-nyiakan nih. Ada orang yang menganggap udahlah cuman segini, malas lah gak gua ambil. Atau saat kita mendapatkan rezeki nih, dikasih nih sama orang, mungkin untuk ucapan terima kasih karena kita udah membantunya, terus kita bilang kurang lah, gak usah lah. Kecuali kalau kitanya itu ikhlas memang membantu dan kita gak meminta imbalan, itu gak apa-apa. Tapi kalau kita gak mau menerima karena itu kurang, ataupun kita menerima tapi kita menggerutu, cuman segini doang, harusnya kan sekian, harusnya sekian. Nah itu bukan bentuk kasih sayang kita kepada uang. Terus bagaimana kita menggunakannya juga? Kita menggunakan uang dengan bijak, kita menggunakan uang dengan sebuah tujuan yang itu baik, bukan keinginan ya, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Uang itu bakal mengerti ini cuma sekedar buang-buang atau ini memang dibutuhkan. Itu uang mengerti. Dan ingat, saat kita udah membuang-buang uang, kita udah gak sayang lagi ya. Uang udah gak mau datang lagi, uang gak mau hadir lagi. Nah, itu sesuatu yang memang harus kita pikirkan, sesuatu yang harus kita tanamkan. Karena apa? Saat kita melakukan hal-hal yang itu menyimpang dari kasih sayang kita kepada uang, ya say goodbye aja dengan uang ya. Ada yang bilang banyak orang, uang bukan segalanya. Ya terserah deh, Anda boleh bilang gitu kalau Anda udah uangnya banyak. Uang gak bisa membeli kebahagiaan. Ya deh, itu sebuah pembenaran karena
karena uang Anda kurang atau Anda nggak punya uang. Karena Anda butuh sesuatu nih, Anda pengen makan nih misalkan di McDonald, terus Anda nggak punya uang, Anda akan berpikiran apa? Anda berpikirannya, wah ya sudahlah, uang bukan segalanya. Anda bahagia nggak? Nggak kan? Tapi kalau Anda punya uang, Anda pengen makan di McDonald, Anda bisa datang ke sana, pilih menu sesuka Anda. Mungkin porsinya, mungkin kalau Anda kuat makannya juga bisa lebih. Nah, bahagia nggak? Bahagia dong, karena apa? Diri kita juga dimanjakan. Berarti kalau ada yang berpikiran uang bukan segalanya, ya terserah. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan, ya terserah. Itu hak Anda. Tapi di sini saya bilang bahwa kita harus sayang dengan uang. Nah, di poin kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Ya, jadi kita mendapatkan uang ini bagaimana caranya? Apakah kita merampas hak orang lain, kita mengambil hak orang lain, atau kita memaksakan sesuatu yang itu bukan hak kita? Jadi itu berpengaruh juga. Uang itu mau sama kita atau enggak? Karena memang yang namanya sahabat, ada yang palsu, ada yang asli. Yang palsu datangnya kalau pas enak. Nah, yang asli, kondisi apapun, dia nemenin. Ya, meskipun hanya bisa ngasih masukan. Bukan ngasih kita sesuatu yang itu mungkin berwujud materi. Dan uang juga bisa seperti itu. Ibaratnya kita tulus nggak nih? Kita mendapatkannya dengan cara yang bagaimana? Kalau kita dengan cara memaksakan atau kita mengambil hak orang lain, biasanya ya memang dia ada, tapi sementara habis itu pergi lagi. Nah, Anda harus melakukan itu dengan baik. Anda melakukan dengan cara Anda sendiri. Dan jangan pernah mengambil hak orang lain atau Anda merampas hak orang lain. Karena dengan kita greedy, ya area serakah, itu biasanya justru kita dihabiskan. Bahkan itu aset yang kita miliki, bukan dari hasil kita merampas atau kita mengambil hak orang lain, itu juga akan disikat loh. Akan diambil, akan terbawa. Nah, ilustrasinya gini. Saat sebuah jalan itu berlubang, banyak orang ditambal dengan tanah. Saat ditambal dengan tanah, ya mungkin sementara waktu itu akan menolong. Kenapa? Rata. Tapi begitu sudah terangkat lagi tanahnya, justru akan membawa tanah di bawahnya. Begitulah juga kalau kita hidup dengan hasil dari kita merampas hak orang lain, kita mengambil hak orang lain, entah itu berwujud apa ya, entah uang, entah itu barang, entah itu sesuatu yang itu hasil rampasan, otomatis nantinya itu semua akan sirna, akan hilang, termasuk aset-aset kita yang sudah kita tanam. Jadi hati-hati ya. Bagaimana kita mendapatkan uang itu, kita harus menjadi orang yang bijak juga. Karena gini, kadang ada saat kita jualan, terus kita punya kompetitor nih. Kompetitor kita juga sama jualannya. Biasanya, wah rezekiku diambil sama dia. Gak gitu juga gitu. Kalau bisa ngambil rezeki orang lain, kenapa kita nggak ngambil rezeki artis aja? Ya, yang jelas banyak. Ngapain sama-sama pedagang kita ngambil? Nah, itu contoh sederhana. Jadi kita harus jadi orang yang bijak, kita harus jadi orang yang memang mendapatkan uang dengan cara-cara yang benar, ya, bukan kita mengambil hak orang lain. Banyak deh sebenarnya contoh-contohnya, saya nggak perlu sebutkan juga ya. Lalu di poin ketiga adalah penghargaan kita kepada uang. Ya, kita memberikan penghargaan kita kepada uang nggak sih? Nah, penghargaannya bagaimana? Kita menempatkan dia, kita memberikan dia teman. Nah, itu adalah sebuah penghargaan dan itu bisa kita lakukan dan itu bisa kita kembangkan. Semakin kita nambah nih, kita hargai nih, kita dapat uang berapapun, nih ngumpul ya, mungkin yang 2000-an ya kita campur 2000-an, 100 ribuan sama 100 ribuan. Nah, ini kumpul ya, aku kasih temen. Nah, ajak komunikasi juga. Begitu kita udah kasih penghargaan seperti itu, tempatnya yang layak juga, mungkin kita simpan di rekening, mungkin juga kita simpan di kotak khusus, atau kita punya brankas, atau dimanapun deh, yang penting aman. Kita tambah terus nih temennya, kita hargai dia, semakin bertumbuh. Dan banyak keajaiban yang terjadi begini. Kita menabung berapapun, mungkin dalam sebuah kotak ya. Ini kita nggak ngomong yang duitnya hilang. Jadi saat Anda nabung nih, nggak kerasa setelah sekian lama, mungkin Anda menghitungnya harusnya sekian juta misalkan. Ternyata saat Anda buka itu lebih. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Mereka energi. Energi akan menarik energi yang serupa. Dan mereka berkomunikasi dengan energi yang serupa juga. Jadi makanya kita kasih penghargaan kepada uang berapapun nilainya, berapapun yang kita miliki, hargai dan simpan dengan baik. Dalam artian disimpan itu bukan hanya kita menaruhnya ya, kita bisa memutarnya atau kita membuat sirkulasinya. Saya pernah bikin videonya juga. Jadi saat kita sudah melakukan itu, sama halnya dengan kita menghargai dia. Karena apa? Dia kita kasih kebebasan bermain dan mengajak teman-temannya untuk datang bermain ke rumahnya. Tentu saja rumahnya adalah kita.
Di poin keempat ini adalah sesuatu yang gak kalah penting, yaitu sikap kepada diri sendiri. Sikap kepada diri sendiri ini itu bisa kita jabarkan bahwa bagaimana caranya kita ini bersyukur, bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang senantiasa mau menerima dan kita bisa mempersiapkan itu semua. Jadi misalkan nih kita pengen nilai yang itu mungkin besar, kita baru dikasihnya berapa persennya. Kita bisa bersyukur nggak? Kita bisa menghargai diri kita nggak? Mungkin kita bisa mengasih reward ke diri kita nggak? Nah, seorang sahabat itu sangat suka dengan orang yang memiliki semangat, memiliki motivasi dalam hidupnya. Begitu juga uang. Uang kalau kita itu memiliki semangat, kita memiliki motivasi dalam hidup kita, bagaimana kita mengembangkan dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang itu bisa mengundang banyak teman. Nah, saat sudah kita mendapatkan mungkin ya teman-teman dari uang itu akan semakin senang. Nah, itu akan semakin banyak dan kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar dan kita bisa mendapatkan uang dengan mudahnya. Karena apa? Seorang sahabat pasti akan selalu dekat dengan teman yang bisa memotivasi. Makanya kita juga memotivasi diri kita sendiri dan termasuk kita memotivasi uang ya. Kita lanjut di poin kelima. Ini sangat penting juga. Yakin bahwa kita bisa bersahabat dengan uang. Kenapa? Ya gini, pernah nggak denger lagunya Lenka? Entah itu lagu tahun berapa tahun yang lalu ya, tahun 2000 sekian lah, 2010-an lah. Nah, dari situ ada dia lagunya adalah Trouble is a Friend ya, masalah adalah teman. Nah, sebenarnya maksudnya bukan kita orang yang selalu bermasalah, bukan seperti itu. Tapi gini, masalah itu selalu ada. Kecil besar tergantung bagaimana diri kita. Mungkin kita bersin pun itu bisa jadi sebuah masalah. Atau mungkin kita tersedak itu bisa jadi sebuah masalah. Saat kita presentasi tersedak, nah itu kan masalah juga. Hal-hal kecil yang itu sebenarnya sesuatu yang ya mungkin selalu lekat dalam kehidupan. Itu selalu mengikuti selama kita hidup di dunia ya. Itu selalu ada. Entah itu kita hanya digigit nyamuk, ya mungkin kita punya alergi. Nah itu masalah juga. Begitu juga dengan kita menciptakan bagaimana kita bersahabat dengan uang itu seperti adalah sebuah masalah ya. Bukan kita bersahabat dengan masalah, tapi masalah itu selalu ada dimanapun kita berada ya selama kita hidup di dunia. Nah, bagaimana kita menciptakan uang itu juga menjadi sahabat kita. Itu adalah dari diri kita sendiri, dari apa yang kita tanamkan pada diri kita. Saat kita menanamkan bahwa uang itu sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu ada dalam hidup kita, maka uang juga akan selalu hadir dan uang akan selalu ada. Begitu juga berlaku sebaliknya. Misalkan kita beranggapan wah uang ini sesuatu yang susah, uang ini sesuatu yang jahat, uang ini bla 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 ya, tentang sisi negatifnya yang kita melihatnya di situ. Bahkan kalau kita melihat sesuatu masalah seperti yang saya bilang tadi, masalah akan selalu ada dimanapun kita berada. Bukan berarti masalah gede ya, hal-hal kecil yang itu mengganggu mungkin, atau hal-hal yang itu membuat kita membuang waktu, itu juga masalah juga. Itu apa? Kita juga harus menanamkan bahwa uang juga selalu lekat. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, itu selalu ada. Dan kalau hal-hal kecil kita tidak pernah bersyukur, maka kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang besar. Kita nggak akan pernah menjadi orang yang bersahabat dengan uang. Berterima kasihlah kepada uang teman-teman ya, berapapun nilainya yang saat ini dipunya, dan hargai dia ya. Ucapkan terima kasih, ajak komunikasi, gak perlu disembah ya. Terus kasih dia tempat yang layak. Oke, sukses.